Mulai Allah Ta'ala ketetapan takdirnya manusia sebelum Allah menjadikan isi dunia. Makanya orang-orang tua bilang, ternyata kita orang manusia bekie mat pilayang yomailo Allah Ta'ala peentah. Kemudian dia ambil satu-satu dari alam ruh peluangnya dunia. Padahal kita orang ini sudah selesai pertama hidup di alam ruh. Jadi waktu menghidup kita orang hidup ini sebenarnya mau luang. Kapan Ustaz? Sebelum Allah menjadikan segala sesuatu, Allah sudah menjadikan manusia yang akan mengisi alam dunia ini. Makanya Allah pertama menjadikan kalam. Selesai Allah menjadikan kalam, kemudian Allah menjadikan lauhil mahfuz. Mata dunia, mata tuangia. Berarti lemul kalam. Bila mulut polopeni, bahasa Allah polopeni mamulo-mulo. Begitu program sila to ini mul hakikat lo di boto A. Pata optilari kilo memalali huruf A. Di situ itu pelajaran hakikat itu. Artinya apa? Sebelum Allah menjadikan manusia, Allah terlebih dahulu sudah menciptakan kalam. Habis Allah jadikan kalam, kemudian Allah menjadikan lauhil mahfuz. Kemudian Allah panggil malaikat. Wahai malaikat, sini ambil kalam itu, tulislah nama-nama manusia yang akan mengisi dunia ini, termasuk kita yang hadir, termasuk orang yang akan dilahirkan nanti sesudah kita. Jadi semua nama-nama itu sudah ditulis di lauhil mahfuz. Baru lauhil mahfuz itu dia memiliki daun, sejumlah daun orang yang hidup. Jadi buti tanggul untungnya amihe tulah lebih tertodung. Manolo tak dong mau hidup gagak dungi ya. Dong mau hidup dah tu mau hidup. Karena dong mau hidup dah. Manolo tak hidup atiau dunia kita tu mahen. Belum mau kelata belum mau hidup belum ah. Karena ketika dia sudah mengering, lalu kemudian daun itu akan jatuh berkumpul. Jadi yang jatuh itu bukan cuma satu, banyak. Berguguran daun-daun itu kemudian jatuh tepat di depan Malikul Maut. Saat itulah proses dilakukan pencabutan ruh. Muhilya dua itu ngamitai hulu hati, insyaallah umur panjang, sehat walafiat. Bila hindu anu sahabat itu Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad. Itu sampai umur ini sampai umur berapa meninggal? Nabi bilang sitina wasabuina. Walau hindu umur lo umat lo Nabi itu mengoli uang Nabi, rata-rata umur lo umat lo Nabi itu mati antara usia 60 atau 70 tahun. Subhanallah. Jadi yang nonton teh dulu hati dulu sampai 70. Jadi mau dia mau menjawab ya. Makanya mah boleh melatih mulu-mulu dia teh hula tinggal tadi belum rasa-rasa lo makna kayak itu. Hidup buat coba karena mau hijau aku.
bapak pihelmai hablum minallah wa hablum minan nas. Itu yang kasih kuat. Bagaimana hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita juga dengan manusia baik. Dalam istilah saya, mapo puli tondo teye umur. Makanya malam tanggal 1 baru-baru saya orang tetap panggona regoma atau panggung. Malam tanggal 1 regoma pilih maati Allah maminjaku. Nunggu regoma bo gagap polota lota apa nunggu pengolaan mabo bolo tayo mo nunggu mereka to panggung. Subhan kuliah lo melatu anak-anak muda utie sudah kita orang selewat ini, maka yang kita persiapkan fastabiqul khairat, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal. Saya mau kasih tahu ini keluarga almarhumah Timali Toe. Jadi Timali ini, dia ini kan boleh kita orang mau bilang ada ini kegiatan Maulid Nabi berkotong dikiri. Guru lo dikiri buat ti almarhumah, guru dia. Jadi suhlo dikiri buat dia. Memang luar biasa kelebihannya, bahkan dia bisa mi'raji. Itu kehebatan dia. Pendalaman dikiri dia tahu. Mau dikiri itu Bapak Ibu dari malam sampai pagi itu, tinggal dia kan hanya ingin menyatukan dirinya dengan Rasulullah. Makanya dia arasani mengolio betul. Dia bawa tabe tuluh, dia bawa ada. Namanya manusia kan kita terbatas juga. Tetapi sampai mereka bertahan itu karena memang mereka ingin walau hakikat ini Muhammad itu patangan untuk ini mau gumai. Dan itu mereka tahu, tapi wali kiriya tahu itu luar biasa. Makanya saya sampaikan beliau meninggal di bulan kemuliaan. Kenapa saya bilang bulan kemuliaan? Syawal itu DP arti peningkatan amal. Kalau orang yang meninggal di bulan Syawal, berarti dia sudah melewati proses penghapusan dosa di bulan suci Ramadan. Makanya saya bilang, saya mau kasih tahu pali jadi ke suami saya pali utuh kalau mau budi Allah tadi tuh, kemudian dia ke anak-anak semua, dia ke cucu semua, menantu semua. Jadi bertimbang itu ketika dia meninggal di bulan Syawal, itu dosanya sudah dihapus oleh Allah saat bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah bilang, as-sahrul Ramadan sahrul ummati. Bulan Ramadan itu khusus bulan untuk umat Nabi. Kenapa dia khusus? Karena bulan Ramadan itu di mana Allah akan menjadikan kita seperti bayi yang baru lahir. Kapan dia? Waktu takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak orang menangis. Lo di atalat ya lo tahu pas terluhu kita. Enggak ada bolu aku berkata anak-anak di lo terluhu ya. Berarti itu mulai kuliah Hindu lo tahu bentor.
puasa tolohu itu puasa lolo pilih malatnya udah mau kudu itu puasa pulenio abongo tidak ada puasa 3 hari yang ada 29 atau 30 kecuali bapak ibu yang sudah lansia. Kalau lansia itu mereka sudah bayar fidyah aman. Jadi lansia itu luar biasa. Mereka sudah tidak dituntut lagi untuk berpuasa enggak. Tapi mereka tinggal membayar fidyah. Jadi makanya pada saat takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar Allah ada kerinduan. Makanya betul Pak Ulul Azmi bilang tadi, di ayah bilang tadi juga betul. Kenapa? Informasi masih ada kan yang belum tahu juga waktu dia meninggal tuh. Jadi waktu kebiasaan, karena kebiasaan bukti itu ambate ya, makanya banyak yang kaget dari jauh-jauh kamari. Masya Allah. Makanya buat keluarga yang berduka, bulan Syawal itu jadi bulan kenangan. Dan itu tidak pernah dilupa. Pokoknya dia ke anak-anak, dia ke cucu, pokoknya setiap bulan Syawal mau tak ingat hati begitu di manto. Pasti mau apa ingat. Langsung dia mahat. Hari kelima itu ya. Hari kelima Syawal dia meninggal. Ketika hari kelima Syawal dia meninggalkan alam dunia, maka kenangan itu tidak pernah dilupakan oleh anak-anaknya. Istri saya juga meninggal pas di bulan Syawal, saat itu bertepatan dengan hari ketupat. Jadi saya punya istri meninggal itu ketupat. Saya pun betul tidak pernah, setiap masuk ketupat saya teringat istri saya yang meninggal. Jadi saya punya waktu saya pemetro meninggal, itu banyak sekali yang pergi di rumah baru menawarkan pas saya teman-teman, Ustaz mau kasih batu dapat yang hari ini Ustaz. Memang hari ini mau minggu lama tuh. Subhan. Jadi orang yang meninggal di bulan Syawal meninggalkan alam dunia, dosa-dosanya sudah dibersihkan oleh Allah. Kapan dia? Waktu bulan suci Ramadan. Mungkin dua itu ngambil tahi ambuah. Insya Allah dengan Ramadan tahun depan. Panggilan Allah itu 3 ya. 1 panggilan sholat, 2 panggilan haji dan umroh, kemudian yang ketiga panggilan mati. Jadi ibu ada yang begitu tahu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, adzan memakai itu diludu ame desa hitam. Kalau ajan itu sama itu kayak kalau dulu ekor limpe. Hayya 'alas shalah. Gak ada. Memang pengaruh soul. Ini soul asli. Gagal. Terima kasih keluarga yang berduka sudah menyiapkan soul yang bagus buat Ustadz Bentor Nagahita. Saya suka sekali kalau badawa pakai soul begini. Saya pernah badawa di satu tempat dari awal sampai akhir nyinyi aturus itu kata huruf Pak itu. Tapi kalau begini saya suka sekali.
Terima kasih. Nah, memang pengaruh karena penceramah itu biasa kemek ada tambah tidak pada awalnya. Bila hari pertama itu soal. Tadi itu kependek Allah sadaka deh. Jadi kalau Allah itu boleh alwali. Kalau itu soal. Makanya terima kasih keluarga menyiapkan saya soal yang mahal. Kemudian pakai alat yang tidak menggunakan kabel. Kalau kabel itu biasanya mengketut dia. Saya pernah dakwah di Batu Dayu, perohin aku. Memang la ilaha illallah. Karena dia memang bagi yang mahal. Yang mahal itu begitu bagus. Ini kan mahal. Jadi soal begini, kalau dia pakai begini, alhamdulillah. Tapi pakai alat kabel dia mengketut dia. Dia ma'amura kutia mik dia malik himalat tetub. Subhan. Panggilan Allah yang pertama sholat. Jadi kalau azan berkumandang di Mekah itu Bapak Ibu, kalau saya lihat di Mekah, rumah bangun-bangun, itu saya lihat transaksi apapun langsung dibatalkan, langsung batal. Saya pernah bawa rombongan lalu, ada oma, dia suka mau beli emas 10 gram, kemudian sudah transaksi sudah selesai, uang sudah dikasih uang, boleh tinggal mau ambil emas. Kemudian mau ditaruh di tas, tiba-tiba azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung batal transaksi padahal doi sopadia. Langsung batal. Doi langsung dia kembalikan. Hati, hancur ini. Dari mana ini? Indonesia. Hadza haram, irji min huna. Langsung dia bilang, ini so aja. Lapangan apa doi? Mana kita ke mas mai? Ya belum temu mas bah. Mas. Mau mbak doi. Mau hinggi oke. Hinggi. Haram. As-salah. Cuma kayak itu Pak. Bangun batalnya. Untuk belum tahu. Jangankan bangun. Biar makaka mah. Dan mampu memuti, mampu muti ya. Tanpa main, Imam Sulaiman, main doimu. Kalau di Mekah tidak. Makanya Imam As-Suyuti mengatakan, apabila azan berkumandang, tidak ada lagi aktivitas. Tidak ada. Minta tolong saya ibu-ibu yang di dapur, kalau sudah azan zuhur, mohon hentikan kegiatan, dengar azan, kemudian balas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak tolong diajari. Pak Diam, ada azan. Gagawan begitu. Mudah bolu oleh timama dia mohbon. Betul zaman masa ya. Timama dia mohbon, tipapa dia mohbon. Ya. Timao bangun-bangun. Timao wala kuku tari musik mau pede-pede tak yoda. Jadi yang rumah seperti tidak ada sesuatu yang membuat mereka takut. Tidak ada sama sekali. Padahal ini aja
Imam Asyuti mengatakan kalau ada azan berkumandang, wow tinggal foto bisa lantuk itu. Lo iya dulu Imam Asyuti itulah tanda orang yang meninggal su'ul khotimah. Itulah orang yang akan meninggal berakhir kejelekan. Subhan, hargai aja. Sekarang bapak-bapak, nah enti ibu-ibu cah, bapak-bapak, bapak-bapak tak biasa membasi, tak biasa membasi. Wanu makoko beren tiap pemutar dulu. Kenapa Ustaz? Wanu peputurusian dulu dia. Madilu utama tonu ubang, bang tonu pele-pele tayung dia. Imam Asyuti bilang kalau ada orang yang makarja kemudian azan berkumandang maka dia akan pasti meninggal berakhir kejelekan. Hargai azan Bapak Ibu. Di Mekah itu luar biasa. Kalau sahih erji minhuna keluar. Kemudian posisi sholatnya diatur. Istaw